Kita masuk pembahasan tentang ad-dalalah. Ini bisa dibaca ad-dilalah ya. Jadi baca dalalah atau dilalah boleh. Ta'rifud dalalah. Definisi dari dalalah itu apa? Ya. Ad-dalalatu fil lughah. Dalalah secara bahasa maknanya adalah ya, ini merupakan masdar sima'i. Ada masdar qiyasi, ada masdar sima'i. Masdar sima'i ini ya aturannya didengar dari orang Arab. Kenapa begitu ya? Karena orang Arab ngomongnya begitu. Kalau qiyasi itu kan ada wazan yang sudah terstruktur ya, ikut itu. Wa tutlaqu 'alal hidayah wal irsyad, dan digunakan untuk menyebut hidayah dan irsyad, bimbingan ya, petunjuk dan bimbingan. Ini dalalah itu begitu secara bahasa. Yuqalu dallahu 'ala syai', dikatakan ya, dallahu 'ala syai'. Ini maknanya adalah idza hadahu ilaihi, jika dia memberikan petunjuk kepadanya ya, kepada sesuatu ini. Ini secara bahasa begitu. Dallahu artinya memberikan petunjuk ya, hidayah atau irsyad, penjelasan. Wa istilahan, dan makna secara istilah, tutlaqu bil istiraki ala maknayain. Digunakan atau diistilahkan dalalah itu mengandung dua makna ya. Istirok ini artinya bersekutu, ada dua makna ya. Lafadz mustarok ya, ada satu kata tapi maknanya dua atau lebih, itu mustarok ya. Ini dalalah ini juga begitu, maknanya ada dua. Al-awwal, yang pertama, kaunus syai'i bihalatin bihaitsu yalzimu minal ilmi bihi al-ilm bi syai'in akhar. Keberadaan sesuatu ya, yang sesuatu itu menuntut untuk mengetahui ya, dengan sesuatu ini pengetahuan tentang sesuatu yang lain. Nah, banyak sesuatu gitu ya. Ya, secara mudahnya di sini wal muradu minasyai' al-awwal ad-dalu. Yang dimaksud dengan asyai' sesuatu yang pertama ini adalah ad-dal, wa minatsani, dan sesuatu yang kedua itu adalah al-madlul. Ada dal, ada madlul. Ai kaunud dal bihaitsu yumkinu ayyufhama minhul makna sawaun fuhima bil fi'li am lam yufham. Dari sisi keberadaan ad-dal, ad-dal itu memungkinkan difahami darinya makna yang lain, baik difahami secara real ataupun tidak difahami secara real. Nah begitu, ya, bingung kira-kira ini. Jadi gampangnya dalalah itu adalah adanya ad-dal dan adanya madlul gitu ya. Ad-dal itu apa? Ad-dal itu adalah sesuatu yang memberikan petunjuk kepada madlul. Madlul itu adalah sesuatu yang bisa difahami dari ad-dal, baik difahami secara real atau tidak real. Ya, betul-betul paham apa tidak. Mudah-mudahan bisa difahami, meskipun mungkin ya ini namanya pengertian ya agak sulit mungkin ya, tapi enggak, insyaallah enggak ya, karena bahasa Arab aja. Jadi ad-dal, misalnya ada kata apa, misalnya HP, misalnya HP, handphone itu adalah ad-dal, sesuatu yang menunjukkan. Kemudian ada tergambar di benak kalian, handphone itu bentuknya seperti ini misalnya. Nah itu makna yang ada di benak kalian itu madlulnya begitu. Madlul itu sesuatu yang difahami dari ad-dal. Ad-dal itu sesuatu yang menunjukkan kepada adanya madlul. Jadi madlul itu ya kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia maknanya. Sementara ad-dal itu adalah kalimat atau kata. Meskipun nanti ad-dal itu tidak selalu berupa kalimat. Gimana ini, paham? Kalau enggak kita enggak lanjutkan. Diketik aja kalau paham, kalau enggak ada masalah ya. Ini makna pertama. Jadi dalalah itu adalah keberadaan sesuatu di sini yang dia menuntut dari pengetahuan sesuatu ini kepada pengetahuan sesuatu yang lain. Nah gitu. Jadi ada sesuatu dia bisa memahami sesuatu yang lain. Kita lanjut asani, pemahaman yang kedua ya, fahmu amrin min amrin. Pemahaman terhadap suatu perkara dari suatu perkara yang lain. Dalalah itu begitu, memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Ay fahmu madlulin minat dali, yakni memahami madlul, sesuatu yang ditunjukkan dari ad-dal, dari sesuatu yang menunjukkan. Ini makna kedua.
ya. Jadi kalau yang pertama tadi adanya sesuatu menuntut pemahaman sesuatu yang lain, baik secara real difahami apa enggak. Kalau yang kedua ini mesti difahami dua-duanya. Ya, ay fahmul makna minad dal bil fi'li, yakni memahami makna dari ad-dal tadi bil fi'li secara real, sawaun akanad dal lafdzan am ghairahu. Sama ada apakah ad-dalnya itu sesuatu yang di petunjuk itu adalah lafaz atau selain lafaz. Jadi kalau pemahaman yang kedua ini ya, wa min dzalika yumkinuka ya ma'rifatul farq bainat ta'rifaini. Dari yang demikian itu memungkinkan engkau untuk memahami perbedaan antara dua definisi. Faqad lahazta anna ta'rifal awwal la yushtaratu fihi fahmul makna minad dal bil fi'li. Ya, maka sungguhnya engkau memandang atau bisa memperhatikan dari itu bahwasanya definisi pertama itu tidak mensyaratkan pemahaman makna dari ad-dal, dari petunjuk itu secara real. Jadi ada ad-dal ya cukup, tidak mesti harus faham. Adanya petunjuk cukup. Ya, tidak mesti harus paham secara nyata. Bi khilafits tsani, berbeda dengan yang kedua definisi ini, fala budda fihi minal fahmi bil fi'li, maka mestilah untuk memahami secara real apa ad-dal itu ya. Ad-dal atau petunjuk itu mengarahkan kemana gitu. Ta'rifus tsani akhassu minal awal, maka definisi kedua itu lebih khusus daripada definisi yang pertama. Ini tentang definisi dalalah nanti begitu. Nah, kemudian jenisnya, ini materi ini penting nanti untuk belajar usulul fiqh, ada bahasan ini ya. Tangqasimud dalalatu ila lafdhiyatin wa ghairi lafdhiyatin. Dalalah atau petunjuk itu bisa dibagi menjadi dua ya, yakni lafdhiyah dan non lafdhiyah. Dalalah atau petunjuk itu bisa berupa lafaz, bisa berupa selain lafaz. Wal lafdhiyah hiya allati tustafadu min lafdhin makhsusin. Yang dalalah lafdhiyah itu adalah yang diambil faedahnya itu dari lafaz yang dibikin secara khusus ya, lafaz tertentu. Lafaz ya, kalimat kalau bahasa Indonesia, kalimat tertentu itu menunjukkan makna tertentu. Sehingga kalau berbicara itu ya hati-hati, karena tiap ucapan itu ada madlulnya tadi. Ucapan itu kan dal, ya, petunjuk, ada maknanya. Maknanya itu ya madlulnya itu. Nah, ini kalau ucapan namanya dalalah lafdhiyah. Kemudian yang kedua wa ghairul lafdhiyah ya. Ghairul lafdhiyah hiya ma laysat kadzalik, adalah petunjuk atau dalalah yang bukan demikian, yakni bukan lafaz. Ya, apa misalnya petunjuk bukan lafaz? Kayak kalian dengar saya ngomong di sini, apa yang bisa disimpulkan? Ya, lihat gambar saya di sini, bisa zoom begini, ya, bisa online, ya, bisa banyak kesimpulannya. Itu artinya pertama saya masih hidup. Ya. Kalau sudah mati nggak bisa begini. Ya. Online, kecuali kalau rekaman biar sudah meninggal ya masih ada. Yang kedua bisa difahami listrik nggak mati di sini, sehingga kelihatan masih ada sinar lampu. Ya. Apalagi laptopnya masih berfungsi dengan baik, yaitu madlul. Semua itu difahami tanpa ada lafaz. Ya. Ada listrik nyala misalnya ya, itu dalalah, menunjukkan apa? Ya, yang kita lihat lampu terang, ya, bisa disimpulkan apa? Oh, ada arus listriknya, sehingga tidak perlu lagi dipegang untuk ini nyetrum enggak. Ya, kalau diketek lampunya hidup ya dipegang, ya, kemungkinan besar nyetrum kalau dipegang dua-duanya kabel itu. Itu dalalah ghairul lafdhiyah. Kemudian wa kullu minhuma salah satu aksam. Dan setiap dari dua dalalah ini, ya, lafdhiyah maupun ghairul lafdhiyah itu ada tiga bagian, yakni akliyah. Yang pertama akli, maknanya kok bisa begitu ya, akal menunjukkan begitu. Kemudian tabi'iyah, tabi'iyah ini alami. Kemudian wad'iyah ini memang dibikin. Ya. Jadi ada akliyah, memang logikanya ketika ada kalimat atau ada sesuatu menuntut demikian. Yang kedua ada secara alami memang begitu. Yang ketiga memang dibikin.
dibuat. Fatakunul aqsamu idzan sittah, ya, maka jadilah pembagian dalalah ini menjadi 6, ya, yakni yang pertama al-lafdhiyah al-aqliyah, dalalah lafdhiyah aqliyah, ada lafaznya, ada kalimatnya dan akal menunjukkan makna begitu, ya, kadalalati sauti dakhilil hujrah ala wujudi insanin, seperti dalalah suara ada di dalam kamar, ada suara di dalam kamar itu menjadi petunjuk atas adanya orang yang sedang bersuara. Nah, ini sekedar petunjuk, ya. Ada suara di dalam kamar, berarti ada orangnya, ya, walaupun nanti bisa jadi itu HP yang berbunyi dan sebagainya. Kemudian wasautul muadzin ala hayatihi, suara muadzin itu menjadi dalalah atas bahwasanya muadzin itu masih hidup. Jadi tidak usah dicek kamu hidup enggak, kalau bisa jawab ada suaranya ya masih hidup, ya. Jadi ini ada apa tadi? Dalalah lafdhiyah, ada lafadznya, jadi kita bisa simpulkan, ada suara, ada lafadz, kita bisa simpulkan. Itu dalalah lafdhiyah aqliyah. Kemudian yang kedua ada lafdhiyah tabi'iyah, lafadz tapi itu yang menunjukkan makna itu ya memang tabiat, alaminya begitu. Kadalalati ta'awuh alal alami, seperti dalalah atau penunjukan adanya ta'awuh. Ta'awuh itu mengaduh, mengerang, itu menunjukkan adanya alam, pakai hamzah, artinya rasa sakit. Jadi kalau ada orang misalnya mengaduh, mengerang, misalnya ya, atau apa merintih, ya, nggak usah ditanya sakitkah. Ya. Kalau orang pinter dengan tahu itu ya berarti sudah tahu sakit itu. Ya. Dipijet misalnya, waduh, itu ya, ya nggak usah nanya sakit, ya nyata sakit. Ya, itu alami. Meskipun orang bisa berpura-pura nanti itu, ya. Wadalalatud dhahik wal qahqahah ala surur. Kemudian ada dalalah penunjukan ad-dhahik tertawa, qahqahah itu terbahak-bahak, ya. Itu menunjukkan apa? Surur, gembira. Itu adalah salah satu ya dalalah, yakni lafdhiyah dan tabi'iyahnya begitu, secara alami begitu. Ya, meskipun nanti perlu diteliti lagi ini ada yang lain enggak, ya. Ada orang tertawa terbahak-bahak bisa jadi tanda orang gila. Ya, kalau enggak ada apa-apa tiba-tiba tertawa sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga ada lafdhiyah al-wad'iyah. Dalalah lafdhiyah, lafaz kalimat al-wad'iyah yang memang itu dibikin, ya, dibuat, seperti dalalatul asad, ya, kadalalatil asad, dalalah kata asad. Asad ini singa. Bismillah. Orang nyebut singa, maka yang difahami madlulnya, ya, dalnya kan ini kalimat ini singa, madlulnya yang difahami itu adalah alal hayawanil muftaris, ya, itu menunjukkan hewan buas. Jadi ketika ada disebut singa, yaitu muncul pemahaman itu hewan buas, ya. Beda nanti singa padang pasir, beda lagi, ya. Atau singa podium misalnya, beda lagi. Wadalalatul insan, wadalalatil insani alal hayawanin natiq. Kemudian dalalah kalau disebut lafadz al-insan itu menunjukkan makna apa? Makna hayawanun natiq. Alal hayawanin natiq, menunjukkan hewan yang berpikir. Diterjemahkan hewan ini kayak kurang enak, ya, tapi dalam ilmu mantik begitu. Manusia al-insan itu hayawanun natiq, ya, hewan yang berpikir. Karena kalau manusia ndak mikir itu seperti hewan, memang hewan yang bahkan bisa lebih rendah dari hewan kalau dia punya pikiran, ya. Tapi kalau mau terjemahkan agak sopan adalah terjemahin aja hayawan, itu terjemahkan makhluk aja. Makhluk yang berpikir, meskipun tidak cocok, ya. Kemudian yang keempat adalah ghairul lafdhiyah al-aqliyah, ya. Dalalah bukan lafaz, ya, bukan lafaz tapi sifatnya aqliyah, ya. Kadalalati asaril qadam firramli masalan alal mu'assir wa huwa al-marufi. Seperti dalalah adanya asarul qadam, bekas kaki, bekas telapak kaki, firramli di pasir. Sebagai contoh itu atas makna adanya yang membuat pengaruh tadi, membuat bekas, al-mu'assir, yang membuat bekas. Yakni siapa? Wa huwa al-maru, bukan almari. Kalau almari tempat pakaian nanti.
Almaru fihi, orang yang berjalan di pasir itu. Jadi tidak ada lafadz, tidak ada kalimat, ya, cuma melihat itu. Wah, ada bekas orang berjalan, ada telapak kaki gitu ya. Oh, ini berarti bisa disimpulkan ada orang lewat di sini. Wadalalatu taghayyuril alam ala hudutsihi. Dalalah berubahnya alam semesta ini, itu makna yang bisa diambil disimpulkan adalah alam ini baharu. Nah, ini dalalah lafdhiyah dan akliyah. Bukan lafdhiyah tapi akliyah ya. Tidak ada lafadznya tapi bisa disimpulkan pakai logika, pakai akal. Kemudian yang kelima, wa ghairul lafdhiyah at-tabi'iyah, tidak berupa lafaz tapi dalalah ini bisa disimpulkan secara alami. Kadalalati sufratil wajhi alal khauf, ya, seperti dalalah atau penunjukan sufratul wajh, ya, kekuning-kuningannya wajah. Bahasa kita sederhananya ya pucat. Pucat itu menunjukkan rasa takut ya. Bisa jadi begitu dimarahi kok jadi pucat. Bisa jadi rasa karena takut ya. Bisa jadi memang juga yang lain, tapi namanya dalalah ini kan bicara penunjukan. Namanya penunjukan itu ya berarti indikasi ya. Indikasinya begitu. Perlu dilihat indikasi-indikasi yang lain. Ya, memang bisa jadi habis sakit atau kena penyakit apa itu yang kuning bisa jadi ya. Tapi secara alami ya kita bisa melihat kalau awalnya ini normal ya, begitu ketemu kok langsung pucat, ini jangan-jangan ada kesalahan yang dia bikin, yang dia takut ketahuan. Kemudian wahumratihi alal haya ya. Kalau sufratil wajhi tadi pucatnya wajah itu takut, tapi kalau humrah merah ya. Merah itu menunjukkan malu, ya, bisa jadi juga marah ya. Nanti dilihat ya dalalah yang lain, indikasi yang lain. Ini kenapa jadi wajahnya kok merah? Bisa jadi tadi malu, apalagi kalau gadis jadi dipinang kemudian wajahnya memerah, itu tanda malu ya. Tapi kalau orang ya kemudian ditagih utang kemudian wajahnya memerah, itu bukan malu, itu bisa jadi marah dia dan seterusnya ini. Kemudian yang keenam, wa ghairul lafdhiyah al-wad'iyah. Dalalahnya itu, petunjuknya itu bukan berupa lafaz, tapi petunjuk ini ndak alami dan ndak masuk karena logika ndak, tapi karena dibikin. Ya, seperti apa? Kadalalati isyaratil murur ala sair au adamihi. Seperti dalalah atau penunjukan, isyaratul murur itu adalah rambu lalu lintas, lampu lalu lintas. Adanya lampu lalu lintas ya, itu menunjukkan berjalan atau stop atau tidak berjalan. Oh, hijau berjalan. Ada kuning, oh kuning ini saatnya ngebut kalau orang Indonesia supaya tidak kena merah. Kalau orang lain mungkin kuning ini hati-hati, sudah saatnya berhentilah, ngerem ya. Tanda merah, lampu merah tandanya berhenti. Kenapa itu? Apa hubungannya dengan logika? Ya enggak, itu karena dibikin. Kalau mau bikin merah ini lanjut ya, kuning itu berhenti, hijau itu misalnya siap-siap ngadem misalnya ya bisa saja. Ya, tergantung kesepakatan. Itu makanya disebut wad'iyah. Jadi tidak berupa suara, enggak ada suaranya. Makanya disebut ghairul lafdhiyah, tidak berupa lafaz ya, begitu. Wa kadalalatil alam, ini alam ya. Kalau ilmi pengetahuan, alamun ya. Dalalatil alami al-misri, dalalah bendera Mesir ya. Ala jumhuriyati Misra al-Arabiyah ya. Ini menunjukkan Republik Arab Mesir ya. Ini jadi begitu, adanya bendera ya, sekedar jadi petunjuk, oh ini berarti ada ya, mulai mana tadi ini ya. Kalau bendera Mesir sudah tadi ya. Kemudian ini isyarati birra'si ila asfala ala makna na'am ya. Isyarah ya, petunjuk kepala nunduk ke bawah. Nah, ngangguk itu menunjukkan makna ya. Wa ila a'la ala makna la. Kepala ke atas menunjukkan makna tidak. Ini tidak tahu ini di mana ini ya. Ada begitu. Ini beda-beda nanti orang. Kalau kita tidak itu kan geleng-geleng ya. Enggak. Kalau ini tidak dicontohkan ke atas menunjukkan enggak ya. Allahu a'lam. Nah, ini contoh-contoh yang lain juga banyak bisa kita lihat di tempat kita ini. Kalau di sosmed ada namanya emoticon ya. Kalau ada begini ini artinya mantap.
itu termasuk dalalah ghairul lafdhiyah al-wad'iyah, bukan lafad dan itu memang dibikin. Ada lagi sekarang ini model apa gini, ini apa ini, tanda apa ini, amor atau apa gitu ya, enggak tahu itulah. Ya, kadang kita perlu kalau sekarang ya browsing untuk tahu ini tanda apa maksudnya. Kemudian wal maksudu bil bahthi indal manatiqah min hadhil aqsami kulliha, maksud ya pembahasan hal ini ya, pembahasan perbedaan ini menurut ahli mantik innama huwa ad-dalalatu al-lafdhiyatul wad'iyah ya, sungguhnya hanyalah nanti yang dibahas itu adalah dalalah lafdhiyah wad'iyah. Jadi dari 6 tadi yang akan dibahas cuma 1, yakni mana tadi, ini nih yang ketiga, dalalah lafdhiyah wad'iyah. Jadi kalimat yang memang dibikin manusia. Kalau yang sudah akliyah itu sudahlah otomatis semua orang faham insyaallah ya, kalau punya pikiran. Kalau yang sifatnya alamiah ini juga tidak jadi bahasan yang penting. Kalau yang tidak berupa lafaz ini ya pinter-pinter sendirilah mencari pembahasan. Nah di dalam mantik itu yang lafdhiyah al-wad'iyah. Baik, sampai sini mungkin ada masalah sebelum dilanjut. Yang tidak bisa bersuara diketik aja. Kalau enggak kita lanjut aqsamud dalalati al-lafdhiyah al-wad'iyah ya, pembagian dalalah lafdhiyah al-wad'iyah ya. Pembagian dalalah yang berupa lafaz yang itu memang dibikin oleh manusia ya, disepakati. Qala sahibus sulam, berkata sahibus sulam, yakni sulam munawraq atau sulam murawnak ya, sama sebutan itu ada 2 riwayat ya. Dalalatul lafzi ala ma wafaqahu yad'unaha dalalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammuna wa ma lazim fahuwa iltizam bi aqlil tuzim ya. Ini apa? Ad-dalalah al-lafziyah ya, dalalah lafaz ala ma wafaqahu, atas sesuatu yang wafaqahu yakni kongruen sama dengan lafaz itu, yad'unaha dalalatal mutabaqah ya, mereka menyebutnya dengan istilah dalalah mutabaqah. Kemudian dalalah lafaz yang menunjukkan wa juz'ihi, sebagiannya itu disebut dalalah tadammun. Kemudian dalalah lafaz apa yang menunjukkan konsekuensi dari lafaz itu ya, akibat logis dari lafaz itu disebut dalalah iltizam ya, jadi akal ya mewajibkan itu. Nah dalalatul lafdhiyah al-wad'iyah ya kaunul lafzi bihalatin wasifatin bihaitsu idza utliqa uhima minhu ma'nahu lil ilmi ya biwasfihi ya, biwad'ihi ya. Dalalah lafdhiyah al-wad'iyah itu adalah keberadaan lafaz ya, dengan kondisi dan sifat lafaz itu, jika itu disebut maka ya, jika lafaz itu disebut maka bisa difahami dari lafaz itu maknanya, dikarenakan ada pengetahuan tentang wad'ihi. Wad'ihi itu kalau di dalam ilmu jurumiyah artinya kan dibuat atau disengaja ya, disengaja. Jadi lafaz itu memang dibuat, entah siapa yang buat, tapi disengaja dibikin, maknanya memang begitu ya. Nah dalalah lafdhiyah itu berarti kalau lafaz itu disebut ya, dengan sifat lafaz itu sendiri itu bisa difahami maknanya ya, bagi orang yang punya ilmu tentang lafaz itu. Misalnya disebut obat, obat ini yang terbersit di dalam benak kita secara akli ya, berarti sesuatu yang bisa menyembuhkan ya, obat itu begitu. Meskipun nanti di dalam penggunaannya ada obat yang justru untuk mematikan ya, contoh obat nyamuk obat nyamuk bukan untuk menyembuhkan nyamuk sakit ya, bukan. Obat cacing ya, cacingnya tambah gemuk ya, diobati sembuh, enggak begitu ya, itu racun mestinya ya, tapi itulah bahasa itu kadang begitu. Secara umum obat itu ya untuk mengobati supaya sehat gitu. Nah, ada lafaz obat, ada makna tertentu. Nah, itu dalalah lafaz ya, dia sudah kita bahas di sebelumnya. Nah kemudian watang qasimu ila salasati aqsam. Dalalah lafdhiyah al-wad'iyah ini terbagi menjadi 3, yakni mutabaqiyah ya, dalalah lafdhiyah mutabaqiyah nanti mudahnya disebut dalalah mutabaqah atau mutabaqiyah. Kemudian tadammuniyah ya, tadammun, kemudian wa iltizamiyah.
tiga itu. Wa wajhul hasri fi hadhil qismah, dan sisi atau arah pembatasan al-khasr di dalam pembagian ini, kenapa ada dibagi tiga? Ini nanti penting untuk apa? Memahami Al-Quran as-Sunnah ya. Ini dalalah apa ini? Misalnya sering kita pakai wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau katakan kepada kedua orang tua kalian uff. Ya kalau sekedar pakai dalalah mutabaqah saja, yang tidak boleh mengatakan uff tidak boleh. Tapi nanti kan ada logikanya. Ya, maknanya dalalah iltizam. Ya, kalau mengatakan uff saja tidak boleh, mengatakan ya yang ada di kebun binatang ditujukan untuk orang tua, ya tentu lebih tidak boleh lagi kan begitu. Ya, akal menuntut gitu. Cuma aja tidak boleh. Mengatakan ya apa misalnya ya, yang sekarang diperhalus ya anjing jadi anjir misalnya. Ya tidak boleh. Itu digunakan untuk orang tua, mencela orang tua begitu. Kan tidak ada ayatnya. Ayatnya cuma ya yang dilarang. Nah itu nanti dalalah iltizamiyah. Masuk ke situ. Ya, saya beli ini sepeda motornya saya beli. Ya sudah saya jual. Setelah itu akad sudah selesai. Ya, yang membeli minta mana BPKB-nya. Yang tadi kan sudah diperlihatkan ada BPKB-nya. Kata yang jual ya enggak lah, yang tadi akadnya cuma sepeda motor, ini BPKB-nya enggak saya kasih. Ya enggak begitu. Itu dalalah iltizamiyah ya, berarti kalau beli sepeda motor ya termasuk dengan BPKB-nya. Enggak kemudian kuncinya diambil, enggak begitu. BPKB-nya juga enggak diambil. Enggak begitu, itu dalalah iltizamiyah. Ini nanti terpakai banyak di dalam memahami Al-Qur'an maupun as-sunnah ya, di usulul fikih. Jadi kenapa dibagi tiga ini? Annal lafdha idza dalla ala tamamil makna alladzi wudi'a lahu fahiya al-mutabaqiyah au at-tabuqiyah. Sesungguhnya lafaz jika itu menunjukkan sempurnanya makna yang dia dibikin, ya, makna itu dibuat untuk ya, oleh pembuat kalimat atau makna itu, ya al-mutabaqiyah. Maka dalalah itu disebut dalalah mutabaqiyah atau tatabukiyah. Penunjukan makna yang sama persis dengan lafaznya. Ya, makna apa kalau orang sekarang itu makna eksplisit. Ya, lafadznya itu kongruen, bahasa matematika, sama persis dengan apa yang dimaksud. Itu mutabaqah atau tatabukiyah atau mutabaqiyah. Wa in dalla ala juz'il makna al maudhu' lahu fahiya at-tadammuniyah. Ya, jika dia itu menunjukkan makna pada sebagian ya, dari kata tersebut, maka itu disebut tadammuniyah, dalalah tadammun. Misalnya suruh sholat. Ya. Sholat itu berarti mengandung ruku, sujud, ya, itu sudah tadamun, include ya, di dalam kata sholat. Tadi kan suruh sholat, tidak ada nyuruh sujud, ya. Tidak ada nyuruh berwudu, ya tidak begitu. Ya, tapi disebut sholat itu sudah include, berarti ya wudu ya juga, ya ruku ya juga, suruh baca ya juga, itu tadamun begitu. Wa in dalla ala amrin kharijin an ma'nahu lazimun fihi an ma'nahu lazimin lahu fahiya iltizamiyah. Jika lafadz itu menunjukkan perkara di luar kata tersebut, yang itu merupakan perkara yang lazim bagi kata itu, maka itu disebut dalalah ya iltizamiyah. Fa'aksamuha salasah bihasbil aqli. Maka pembagian tiga hal ini adalah sesuai dengan akal. Ya, memang sesuai akal. Oh itu kan akal-akalan. Enggak, ya memang begitu manusia itu begitu. Yang membedakan dengan hewan itu yang akalnya itu. Sehingga ketika memahami sesuatu ya pahamilah kalimatnya itu seperti apa. Dan para ahli membaginya menjadi tiga ini. Ini terkait dalalah lafdhiyah al-wad'iyah. Nah kalau diringkas beginilah gambarannya itu. Dalalah itu ada lafdhiyah, ada ghairu lafdhiyah. Ya, dalalah ada berupa lafadz, ada non lafadz, bukan lafadz. Masing-masing terbagi tiga. Ya, akliyah, tabi'iyah, dan wad'iyah. Nah, yang kita bahas nanti di sini dalalah lafdhiyah, wad'iyah, ya. Nanti terbagi tiga, mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Baik, mungkin untuk pertemuan ini sampai di sini dulu, ya. Karena pembahasan berikutnya harus lebih konsentrasi lagi, ya. Ini diulang-ulang dulu pelajaran sebelumnya, yakni tentang tasawwur dan tasdik, ya. Kemudian tentang dalalah ini.